Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran SPDP. Kali ini Ustazah ucapkan selamat, kalian sudah menjadi siswa kelas 6. Baik anak-anakku, nanti di kelas 6 yang mengajar SPDP kalian semua adalah Ustazah Umi dan Ustazah Lili. Hari ini Ustazah menyapa kalian semuanya. Sekali lagi, apa kabar kalian semuanya? Sehat? Semangat? Oke, sehat dan semangat sangat kalian perlukan dalam menuntut ilmu dan banyak hal lagi dalam kehidupan kita kali ini. Yang pertama, Ustazah mau minta tolong kalian semua memahami bahwasanya ada beberapa cara dalam pembelajaran daring ini, yakni pertama nanti akan ada Zoom. Yang kedua, ada pembelajaran melalui video seperti kali ini. Dan yang ketiga, nanti Ustazah akan mengirimkan PPT. Kalian siap untuk pembelajaran video kali ini? Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam kita belajar. Anak-anakku, kita ketemu di tema 1 SPDP kelas 4 dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Kadanya 3.4 yaitu memahami patung dan 4.4 membuat patung. Siap? Kita mulai cekidot. Dimulai dari pengertian. Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, membatsir, dan mengecor. Anak-anakku, patung dibuat untuk tujuan keindahan dan menghasilkan karya seni rupa yang bertahan lama. Kita lanjut kepada bahan dan alat yang digunakan untuk membuat patung. Alat yang pertama biasanya adalah pahat, palu, cutter, dan amplas. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah serbuk gipsum bisa jadi, kayu, dan beberapa bahan lainnya. Setelah bahan dan alat kalian ketahui, kita akan melanjutkan kepada pembahasan teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik pahat atau ukir. Ustazah akan bicara tentang alat yang digunakan untuk patung menggunakan teknik ukir. Alatnya adalah palu, pahat. Pahat ini di sini anak-anakku ada banyak sekali ukurannya sesuai dengan besar atau kecilnya kayu yang akan dipahat. Selanjutnya, bahan yang digunakan. Bahannya, misalkan kalau kalian membutuhkan kayu, patung dari kayu, bisa dari kayu, bisa dari bubuk gipsum atau tepung menjadi salah satu patung dengan bentuk lunak yang bisa diukir. Ustazah akan lanjutkan. Pada cara ini, cara ukir dibutuhkan perangkat kerasnya, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, pahat, palu, dan lain sebagainya. Dan membutuhkan bahan-bahan misalkan balok, es batu, balok kayu, gading juga bisa termasuk kepada proses pembuatan patung dengan teknik ukir. Yang kedua, teknik batsir. Mungkin sesuatu yang aneh buat kalian. Apa sih teknik batsir itu? Teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak. Contohnya adalah tanah liat, bubur kertas, batsir, dan lain sebagainya. Bahkan bahan-bahan tersebut bersifat plastis atau lunak. Untuk membuat patung dengan teknik batsir membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Sudip. Biasanya bilah kayu panjang itu disebut dengan sudip. Pisau, tali pemotong, rol penggilas, serta pahat dan bahan alat yang lainnya. Bahannya untuk membuat patung teknik batsir adalah tanah liat, bisa termasuk di sini, semen, plastisin, bubur kertas, bahkan sabun dan gips. Teknik pembuatan patung yang ketiga, yakni teknik cor, adalah membuat patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian dituangkan ke dalam alat cetak, dan ditunggu sampai bahan itu bisa mengeras kembali. Bahan yang dibutuhkan untuk teknik cor adalah bisa semen, bisa pasir, bisa besi yang dilelehkan sampai dia mencair, bisa perunggu, kuningan, emas, perak, tembaga, dan bahan lainnya. Sedangkan alat yang dibutuhkan untuk teknik cor adalah cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan pembuat patung.
Anak-anakku, kita lanjutkan. Jenis patung berdasarkan posisinya. Kira-kira apa? Yang pertama, patung freestanding, yakni patung yang cara pembuatannya dan peletakannya dengan cara berdiri tegak. Itu adalah patung freestanding, berdiri tegak. Selanjutnya, patung zonde. Patung zonde adalah jenis patung yang cara pembuatannya dibentuk secara utuh dan peletakannya memiliki posisi yang beragam, seperti posisi duduk, jongkok, bahkan tiduran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, patung bos adalah patung yang bentuknya setengah badan saja, jadi tidak keseluruhan, lawan dari patung freestanding tadi. Saya ulangi, patung bos adalah patung yang bentuknya dibentuk hanya setengah badan saja. Selanjutnya, patung torso adalah jenis patung yang cara pembuatan bahannya hanya bagian-bagian tubuh saja. Misalnya, hanya bagian tangan saja, bagian kaki saja, atau kepala saja. Patung torso ini, anak-anakku, biasanya lebih digunakan untuk media pembelajaran. Kalian sering melihat di sekolah kita, di PSP tepatnya, kalian sering melihat kerangka tubuh manusia. Contoh tiruan kerangka tubuh manusia, itulah yang disebut patung torso. Selanjutnya, patung dekoratif. Patung dekoratif ini digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik itu taman rumah maupun taman bermain. Patung dekoratif ini bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan yang fungsinya tadi untuk mengindahkan suatu tempat. Saya lanjutkan, patung arsitektur adalah patung yang menunjang dalam konstruksi atau bangunan agar bernilai estetika atau keindahan. Saya lanjutkan, patung relief. Ketika kalian ke candi atau bangunan-bangunan tua, pasti kalian akan menemui yang namanya patung relief ini. Apa sih patung relief itu? Patung relief yaitu termasuk jenis patung tertua. Kita dapat melihat dan menemukan patung relief pada dinding-dinding candi, bangunan, atau benda-benda zaman dahulu. Relief dikategorikan sebagai patung yang dibuat dalam bidang datar 2 dimensi. Anak-anakku, setelah kalian mengetahui apa pengertian patung, bagaimana alat dan bahan pembuatan patung, dan melihat patung dari posisinya disebut apa saja, kita beranjak kepada cara pembuatan patung. Yang pertama, pembuatan patung playdog. Perhatikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, 2 gelas tepung terigu, tambahkan 1 gelas air dingin, 2 sendok makan tepung kanji atau maizena, 2 sendok makan minyak sayur atau minyak zaitun. Selanjutnya, tambahkan 1 gelas garam halus atau 1 kantong garam halus kecil. Terakhir, tambahkan pewarna makanan sebagai pelengkap dan warna yang kalian sukai. Cara membuatnya, campurkan semua bahan dalam satu wadah. Aduk adonan dengan tangan hingga kalis. Kalis maksudnya sudah tidak lengket dan tidak menempel. Jika kurang, tambahkan volume air jika adonan itu belum kalis dengan sempurna. Jika sudah kalis, kalian bisa membagi adonan menjadi beberapa bagian. Teteskan pewarna makanan pada masing-masing bagian dengan warna yang kalian inginkan. Terakhir, bentuk playdog sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Dan kita simak alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan patung playdog seperti berikut ini. Kalian sudah paham anak-anakku cara dan proses pembuatan patung playdog kan? Baik, Ustazah akan lanjutkan proses pembuatan patung yang kedua, yakni patung dari bubur kertas. Saksikan video ini.
sudah memahami apa yang Ustazah sampaikan melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian betul-betul bisa memahami apa yang Ustazah sengaja sampaikan melalui pembelajaran tentang pembuatan patung. Terakhir dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Ustazah berpesan, tetap sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan kita selalu berdoa bersama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu dan bertatap muka di sekolah kita tercinta, SD Bina Anak Soleh Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.